Selamat datang pada mata kuliah Etika Keprofesian. Topik yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai metode pemecahan masalah bagian yang ketiga. Yang akan dibahas adalah masih mengenai implementasi metode 7 Steps for Ethical Decision Making untuk memecahkan masalah. Secara terpisah, saya sudah mengirimkan uraian kasus yang akan dibahas sekarang, yaitu mengenai Stephen Severson, seorang mahasiswa program sarjana teknik mesin yang sedang menulis laporan akhir penelitian sebagai persyaratan kelulusan. Dalam menyusun laporan ini, hampir keseluruhan data sangat kuat mendukung analisis dan kesimpulan yang dibuatnya. Stephen bermaksud menghilangkan beberapa data yang tidak konsisten, bahkan memberikan sudut pandang yang ambigu terhadap kesimpulan yang dibuatnya. Namun demikian, Stephen masih berpikir apakah baik bila menghilangkan referensi data yang ambigu tersebut. Bacalah kasus tersebut terlebih dulu sebelum mendengarkan penjelasan dalam video ini. Analisis etis terhadap suatu situasi dimulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu apakah fakta-fakta yang relevan dan apa pertimbangan etis untuk menilai situasi tersebut. Pertanyaan pertama tidak dapat dijawab secara terpisah dari pertanyaan kedua. Pada kasus tersebut, Stephen berpikir untuk menghilangkan beberapa referensi data yang ambigu yang dapat mengurangi dan memutarbalikan tujuan penting laporannya. Sedangkan di saat yang sama, kesimpulan yang dibuatnya sudah didukung secara kuat oleh hampir seluruh referensi data lainnya. Secara etis, pertanyaan yang muncul adalah apakah Stephen harus melakukan hal itu? Walaupun kasus ini mengenai tugas akademik Stephen dan bukan pekerjaannya sebagai insinyur profesional, tetapi kasus ini muncul dalam masa belajar Stephen untuk kemudian berkarir menjadi insinyur. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kode etik NSPE 1.5 sebagai panduan. Kode etik tersebut menyatakan bahwa insinyur harus menghindari terjadinya penipuan. Apakah menghapus data termasuk melakukan penipuan? Stephen tidak berpikir bahwa tindakan itu adalah penipuan karena ia tidak bermaksud untuk menipu, tetapi ia sangat yakin dengan kesimpulan yang dibuatnya dalam laporan. Ia tidak ingin pembaca disesatkan oleh data yang tidak sesuai. Kemudian muncul pertanyaan konseptual lain. Dapatkah menghapus data menjadi suatu tindakan penipuan bahkan bila tidak ada maksud untuk melakukan penipuan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat memperhatikan kode etik NSPE 2.3.A yang menyatakan bahwa insinyur harus objektif dan jujur dalam membuat laporan, pernyataan, atau kesaksian profesional. Seorang insinyur harus mengikutsertakan semua informasi yang relevan dan berkaitan dalam laporan, pernyataan, atau kesaksian yang mendukung saat terjadinya peristiwa. Apakah Stephen objektif bila ia menghapus data ambigu? Memang Stephen mempunyai kekhawatiran bahwa pembaca akan disesatkan oleh data yang ambigu. Tetapi kita perlu memperhatikan juga apakah Stephen disesatkan oleh faktor psikologis sehingga ia terdorong untuk menghapus data ambigu tersebut. Yakinkah Stephen bahwa ia tidak terlalu merasionalisasikan secara sederhana dengan berasumsi bahwa ia cukup mampu untuk membuat keputusan sendiri seperti itu? Bila ia yakin dengan kesimpulan bahwa data ambigu tersebut dapat membingungkan, mengapa ia takut bahwa para pengujinya akan tersesat? Bukankah para penguji pun akan mempunyai kesimpulan yang sama? Moralitas umum yang perlu diperhatikan oleh Stephen adalah pentingnya kejujuran. Para pengujinya mempunyai hak untuk berharap bahwa Stephen tidak akan mengubah datanya. Kesalahan merepresentasikan data akan dilihat oleh para penguji sebagai suatu pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada mahasiswa untuk bekerja dengan jujur dan tidak mencampuri kemampuan para penguji untuk menilai kualifikasi Stephen untuk memperoleh gelar sarjananya. Bila Stephen yakin terhadap pendapatnya bahwa menghilangkan data tidak akan mengganggu kesimpulannya, apakah orang lain akan mempunyai pikiran yang sama mengenai data tersebut? Pertanyaan ini merupakan aplikasi dari konsep menguniversalkan. Apa akibat melakukan hal tersebut? Stephen tidak dapat berasumsi bahwa kasusnya berbeda hanya karena ia yakin bahwa ia sudah menginterpretasikan data dengan benar. Sedangkan pada situasi yang sama, belum tentu orang lain menganggapnya benar. Stephen harus menyadari bahwa tekanan yang besar yang dirasakannya untuk berhasil menyelesaikan studinya dapat mempengaruhi keputusannya. Ia tidak dalam posisi yang benar untuk membuat keputusan sendiri. Dengan menahan data dari para pengujinya, seolah Stephen menganggap dirinya lebih mampu memberi penilaian dibandingkan para pengujinya. Stephen harus mengaplikasikan konsep reversible, yaitu bila Stephen merupakan salah seorang penguji dan mengetahui bahwa salah seorang mahasiswanya menghilangkan data dengan cara tersebut, apa yang akan dipikirkannya? Pertimbangan lain adalah bila Stephen berpikir keputusannya untuk membuang data dapat diterima untuk kasus ini, apakah hal yang sama dapat diterima di lingkungan kerja?
Di lingkungan kerja, risiko yang dihadapi jauh lebih besar, seperti biaya ekonomi pegawai, kualitas produk, dan juga kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah adanya kemungkinan Stephen melewatkan suatu sudut pandang yang penting yang mungkin dapat dilihat orang lain bila data disampaikan dengan lengkap. Berdasarkan semua analisis di atas, menggunakan kriteria etis tetap harus menjadi panduan, apakah itu etika moral umum, etika personal, dan terutama dalam kasus ini adalah etika profesional. Karena Stephen berada dalam kondisi menyusun laporan akhir penelitian untuk memperoleh gelar sarjana teknik mesin yang kemudian keahliannya akan digunakan dalam karir profesionalnya. Menurut kode etik NSPE, khususnya mengenai objektivitas, kejujuran, dan penyajian seluruh informasi dalam laporan, maka sudah jelas solusi yang diajukan untuk kasus ini adalah Stephen tidak boleh membuang atau menyembunyikan data. Mengenai etika personal Stephen sendiri, kita hanya bisa berspekulasi. Namun yang cukup jelas adalah bahwa Stephen masih mengutamakan integritasnya, bahwa ia yakin dengan analisis yang disampaikan dalam laporannya, dan dengan membuang data yang tidak mendukung hasil analisisnya, ia tidak bertujuan untuk meyakinkan para pengujinya dengan suatu analisis yang tidak benar. Ia tetap menjunjung tinggi kejujuran, namun mungkin ia mengabaikan keperluannya membuang data. Analisis dan solusi terhadap kasus Stephen ini tidak terlalu sulit. Fakta, permasalahan, dan solusi dapat langsung ditentukan dengan berpanduan terhadap kode etik NSPE. Namun, untuk kasus-kasus yang lebih rumit, pada video berikutnya akan disampaikan dua metode analisis untuk menyusun solusi, yaitu metode line drawing dan metode untuk mencapai creative middle way. Buatlah catatan mengenai poin-poin penting dalam video ini. Pelajarilah kasus yang diberikan dan analisis yang telah dilakukan. Kemudian diskusikanlah dalam kelompok apakah masih ada sudut pandang yang belum dianalisis mengenai kasus tersebut dan apakah ada alternatif solusi lain yang bisa diajukan. Berikut ini adalah referensi yang dapat dibaca lebih lanjut. Terima kasih.